ya Mbak Claudia. Sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, marilah kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Ya. Artinya kita sudah memasuki pekan kedua. Nah, jadi untuk materi pertama harusnya sudah selesai. Jadi hari ini nanti saya coba akan sampaikan dua materi sekaligus ya untuk apa bahan kajian satu dan bahan kajian dua ya untuk literasi digital dan kemanusiaan dan hubungan manusia dan teknologi, Society 5.0 dan revolusi industri 4.0 gitu ya. Untuk tim yang kemarin mendapatkan jatah untuk presentasi, ya, silakan disiapkan terlebih dahulu. Nanti setelah saya memberikan materi bisa melakukan pemaparan, ya. Kemudian Mbak Claudia nanti dibantu untuk menambahkan poin ya untuk teman-teman yang presentasi hari ini ya, kelompok 1 dan kelompok 2 begitu ya. Baik, Nanti coba ditandai, mungkin ada yang tidak berangkat ya, nanti ditandai saja warna merah begitu yang tidak berangkat. Sementara hijau semua. Kemudian untuk filenya nanti silahkan bisa diunggah di drive ya, di drive dapatkan folder untuk presentasi gitu ya. Ya, kemarin kita minta untuk presentasinya kurang dari minimal 20 slide. Gitu. Nanti untuk yang presenter nanti akan mendapat poin 5 ya Mbak Claudia. Kemudian jika ada yang bertanya nanti ditambahkan poin 5 juga untuk yang bertanya. Begitu ya, masih ingat ya kemarin ya. Nanti langsung saja dilakukan eksekusi di sini begitu ya. Nanti silakan dibatasi sendiri untuk kelompoknya ya, silakan dibatasi berapa yang boleh bertanya gitu ya. Ini perannya ada moderator, ada penyaji dan sebagainya. Gitu ya. Silakan nanti pertanyaan disampaikan secara langsung ya, tidak melalui kolom chat tapi secara lisan, open cam dan open mic gitu ya, disampaikan sehingga proses partisipasi dan diskusinya berjalan dengan baik begitu. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu terkait dengan peluang dan tantangan di era digital ya. Jadi capaian pembelajaran kita di materi kali ini yaitu harapannya teman-teman mahasiswa ini mampu mengaplikasikan berbagai konsep teoritis dasar tentang media informasi di dunia cyber, teknologi digital dan pemanfaatannya secara humanis pada masyarakat abad ke-21 dalam penyelesaian masalah secara kontekstual. Masih hangat di tengah-tengah kita ya kemarin kejadian aksi ya 25 Agustus dan seterusnya, terjadi pembakaran, terjadi penjarahan ya. Sepertinya ini media massa, media sosial ini berperan begitu sentral ya. Jadi bisa menggerakkan massa begitu banyak. Sehingga teman-teman ini ya, harus pandai. Sekarang video banyak yang beredar di TikTok ya, di mana ya, berupa video generatif AI, ya. Video yang tidak asli. Jadi apa yang disampaikan seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Bu Mulyani ya terkait dengan guru adalah beban negara lah. Ini bukan video asli ya. Nah, teman-teman juga harus paham begitu, jangan
Sampai kalau ada video-video semacam itu jangan terpancing gitu ya. Jadi dicek dulu kebenarannya ya, karena kita adalah bagian dari insan akademik ya. Sebagai mahasiswa tentunya lebih memahami ya mana yang asli, mana yang palsu, hoak dan sebagainya gitu ya. Karena dampaknya akan panjang, nanti akan kita bahas nanti di akhir perkuliahan terkait Undang-Undang ITE dan sebagainya. Begitu ya. Untuk materi pada hari ini yang pertama adalah era industri dan perkembangan masyarakat, gejala-gejala transformasi di Indonesia di era digital, kemudian peluang era digital dan tantangan di era digital. Era industri dan perkembangan masyarakat saat ini ya, kita sudah berada pada era industri 4.0 dan era society 5.0 ya, di mana banyak peluang dan tantangan yang muncul dari perkembangan ini. Kalau teman-teman melihat di gambar di depan, bagaimana era ini terus berkembang ya dari society 1.0 ya, hunter gatherer dan society, di mana manusia saat itu masih melakukan pemburuan. Kemudian di era society 2.0 di mana di situ ya sudah ada perkembangan pertanian, agricultural society ya. Kemudian masyarakat berkembang di 3.0 ya, di industrial society, kemudian information society ya, dan sekarang sudah era society di mana sudah banyak IoT, AI ya, ada di tengah-tengah kita. Kemudian di industri sendiri ini juga sudah berkembang di industri 4.0 di mana sudah mengembangkan ya berbagai konektivitas dan AI ya di dalam penggunaan industrinya begitu. Gejala-gejala transformasi di Indonesia di era digital terutama bisa kita lihat ya, dari kita rasakan ya, jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia ya sudah terkena dampak dari era digitalisasi ya. Kalau kita melihat ya, toko konvensional yang ada sudah mulai tergantikan dengan model bisnis marketplace ya. Toko fisik sudah bergeser ke Shopee Food sekarang ya. Kemudian Tokopedia, marketplace online gitu. Kemudian taksi atau ojek ya, tradisional posisinya sudah mulai tergeserkan dengan moda-moda berbasis online ya. Dari ojek dan taksi konvensional bergeser ke Gojek, Grab, Uber dan lain sebagainya begitu. Kemudian gejala-gejala transformasi di era digital ini juga banyak berkembang di seluruh aspek kehidupan kita ya. Sharing ekonomi, education, e-government, cloud kolaboratif, marketplace, online health service, smart manufacturing, smart city, smart appliance ya. Kalau kita melihat di sini ya ada banyak aplikasi dan Netflix, Coursera begitu ya. Bagaimana teman-teman sekarang sudah bisa melakukan studi independen self education ya dengan mengikuti berbagai kursus gitu ya di Coursera, di di Indonesia ada di coding dan lain sebagainya. Kemudian di sharing ekonomi ini ada Netflix ya, ada Zipcar dan lain sebagainya. Kemudian di e-government ini juga sudah berkembang ya berbagai aplikasi ya yang ada di pemerintahan. Cloud kolaboratif ya, sekarang kita sudah memanfaatkan Google Drive, ya, OneDrive ya, untuk berbagi file ya, berbagi pekerjaan ya, bekerja secara bersama-sama. Kemudian marketplace ya, ini sudah tumbuh berkembang. Tokopedia, Bukalapak ini sudah tidak muncul lagi. Shopee, kemudian sekarang adalah TikTok Shop begitu ya. Online health services ya, ada HelloDoc, HelloTop ya, Klik Dokter dan lain sebagainya. Ini juga banyak berkembang. Smart manufacturing, smart city, smart appliance ya. Banyak aplikasi juga. Berapa alat-alat rumah tangga ini juga pintar ya, menjadi alat yang pintar. Ada
itu bisa dikontrol melalui gadget ya, bisa mematikan TV dari gadget ya, menggunakan Berdi dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian melihat realita semacam itu, bagaimana kita sebagai generasi muda ya bisa melihat peluang ya, di era digital ini ya, bisa kita lihat kira-kira di era digital ini nanti akan berpotensi ya memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025 ya. Kemudian terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari tiga industri ya, industri elektronik, logistik dan otomotif dari tahun 2015 sampai tahun 2025 dari World Economic Forum. Peluang era digital yang sempat disampaikan oleh Mas Menteri dulu ya, Nadiem Makarim, 5 profesi paling diburu ya saat ini ya, analis ya. Profesi yang tugas kerjanya adalah menerjemahkan angka-angka menjadi laporan yang dapat dengan mudah dimengerti oleh orang awam untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Jadi data-data itu dianalisis begitu. Kemudian ada researcher ya. Sesuai namanya ya, profesi ini tugasnya mencari atau menemukan ide-ide baru yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis ya, misalkan di industri makanan cepat saji ya, seperti Indomie, sedap ya. Nah, ini muncul berbagai varian rasa ya, di mana ini tentunya sudah dilakukan research ya oleh tim researcher gitu ya, R&D ya, untuk menemukan rasa baru yang diminati oleh pengguna ini atau pelanggan. Kemudian ada juga UX designer ya, secara umum ya UX designer ini adalah profesi bertanggung jawab menciptakan produk yang dapat menyesuaikan dengan perilaku, sasaran, motivasi dan kebutuhan pengguna atau konsumen. Nah, jadi produk ini harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Ya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Misalkan untuk Indomie tadi ya, untuk rasa mie Aceh mungkin tidak begitu laku di Aceh karena di sana sudah ada mie Acehnya. Jadi diburunya di Jawa misalkan. Nah, begitu ini jadi eh, tempat ya, pasar yang menarik misalkan. Kemudian ada software engineer ya. Software engineer ini adalah profesi punya tugas membangun produk ya, perangkat lunak yang umumnya kita temukan sebagai aplikasi di layar handphone ya, misalkan Android atau iOS begitu ya. Ada aplikasi yang bisa dikembangkan. Ini adalah profesi software engineer. Kemudian ada profesi lagi sebagai product manager ya. Product manager profesi yang bertugas memimpin sebuah tim untuk membuat atau menciptakan produk baru yang dapat diterima oleh pasar. Nah, selain peluang tentunya ada tantangan ya. Tantangan yang teman-teman ini akan hadapi. Tantangan ini identik dengan ancaman biasanya begitu ya. Nah, ancaman ini tentunya bisa kita antisipasi ya secara global. Ya, digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,1 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis. Kemudian diestimasi juga bahwa di masa yang akan datang 65% siswa atau murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Misalkan adik-adik kalian sekarang ditanya apa cita-citanya begitu ya menjadi uh, dokter begitu ya. Nah, bisa jadi di masa depan dokter ini sudah digantikan oleh robot ya karena sudah adanya teknologi
Kemudian kecerdasan dari dokter ini sudah diambil oleh mesin sehingga lebih akurat hasilnya misalkan begitu. Jadi profesi dokter bisa hilang. Siapa tahu nanti eh, adik-adik kalian ketika dewasa sudah modern semua. Jadi untuk konsultasi dokter cukup dengan aplikasi begitu dan lain sebagainya sudah teridentifikasi self screening misalkan. Jadi sudah diketahui penyakitnya, kemudian sudah ada solusi obatnya gitu. Tinggal beli aja di apotek, bahkan obat sudah sekarang sudah bisa diantar ya tanpa membeli ke apotek, langsung dikirim ke rumah gitu. One day service gitu ya, di hari itu juga. Nah, perlunya menghadapi era revolusi industri ya. Sudah siapkah kita untuk menghadapi era revolusi industri ini? Tentunya kita harus menyiapkan literasi baru ya untuk diri kita ya. Apa yang kita pelajari hari ini ya belum tentu di masa depan juga akan berpeluang. Jadi yang ada saat ini coba kita tingkatkan kemampuan kita. Yang pertama terkait dengan literasi data ya, kemampuan untuk membaca, menganalisis dan menggunakan informasi big data di dunia digital. Ini coba diasah. Kalau ada pelatihan, ada training, ada ya workshop dan lain sebagainya terkait dengan literasi data, big data, silakan teman-teman bisa bergabung gitu ya. Kemudian yang kedua, literasi teknologi yang memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, coding, AI, dan engineering principle ya. AI terutama ini yang sudah ada di tengah-tengah kita, coba dimanfaatkan sedemikian rupa untuk meningkatkan kemampuan kita. Jadi tidak menggantikan peran kita atau peran dosen atau peran ini, tapi membantu kita meningkatkan literasi kita, begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tentunya literasi manusia. Teman-teman tetap harus mengedepankan humanities ya, komunikasi dan desain ya dengan teman-teman, masih berkomunikasi dengan baik, masih bersilaturahmi gitu ya. Tidak terus-menerus fokus kepada AI. Nah, kemudian literasi manusia agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia, humanities communication design, bagaimana mengajarkannya ya tentunya teman-teman ini harus studi matematik berbagai disiplin hubungan dengan dunia nyata ya. Makanya ada project based learning, bagaimana mata kuliah ini nanti bisa menjadi problem solve ya untuk teman-teman ketika ada problematika di tengah-tengah gitu ya. Jadi project based learning berdasarkan projectnya berdasarkan kondisi yang ada saat ini ya berdasarkan. Kemudian melalui general education, ekstrakurikuler, ikut organisasi, berbagai organisasi yang ada di kampus yang nanti bisa diikuti. Kemudian magang atau kerja praktek, program ya, magang, leadership, yang pendidikan bisa berlatih mengajar, ya. Kemudian ada giat KKN ya, itu juga bagian dari teman-teman mempraktekkan kemasan. Nah, itu mungkin materi terkait yang pertama ya. Kemudian kita lanjutkan langsung ke materi kedua terkait dengan revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Ya, kalau kita lihat di sini ya, tujuannya sama ya, capaian pembelajaran di materi kali ini karena ini adalah satu topik yang teman-teman bahas sama gitu ya. Jadi ini sama saja untuk capaian pembelajaran yang akan kita raih. Namun untuk outline materi kali ini sedikit berbeda. Bagaimana wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini, kemudian tahapan
revolusi industri, industri 4.0, ciri industri 4.0, kemudian mengenal revolusi society, kemudian society versus teknologi. Wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini, kalau kita melihat ya saat ini di berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan hubungan internet dan dunia digital ya, sebagai wahana interaksi dan transaksi. Perubahan ini tidak lain ya, proses panjang perubahan yang kita kenal dengan revolusi industri dan revolusi masyarakat atau society. Tadi di materi pertama kita sudah membahas terkait dengan dunia digital ya, digitalisasi yang ada di sekitar kita ya, di berbagai aktivitas kehidupan kita. Kalau melihat semua digitalisasi yang ada ini adalah efek dari perkembangan sharing ya society, era society. Jadi semua yang ada saat ini kita rasakan, kita gunakan ini adalah dampak dari era society 4.0. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya, semua ini harus kita hadapi dan kita pelajari. Jadi jangan sampai kita hindari. Nah, kalau kita melihat lini masa tahapan revolusi industri ya, dari first industrial revolution ya, di mana ada penemuan mesin uap ya, mendorong munculnya kapal uap waktu itu, kemudian ada kereta api ya. Kemudian di second industrial revolution di tahun 1900-an ini penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Jadi semuanya sudah otomatis ya berjalan ya, sesuai dengan urutannya begitu ya. Kemudian di tahun 2000-an third industrial revolution inovasi teknologi informasi komersialisasi personal komputer. Jadi sudah ada robot di industri sudah masuk. Ya, jadi fase periode revolusi industri membutuhkan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu. Nah, sekarang di era Fourth Industrial Revolution, revolusi industri keempat, ya, kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Ya, kita lihat, ya, di sini sudah banyak teknologi yang diterapkan. Kemudian era industri 4.0 ya, merupakan revolusi digital yang dicirikan oleh perpaduan teknologi yang menggabungkan ya, teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Kemudian integrasi antara dunia online dengan dunia industri untuk meningkatkan efisiensi nilai proses industri. Kemudian revolusi digital, ya, revolusi digital yang menjembatani manusia dengan dunia cyber. Kemudian ciri-ciri revolusi industri 4.0 ini adalah kemajuan teknologi dan berbagai bidang, khususnya kecerdasan buatan, robot, blockchain ya, gitu pernah dengar Bitcoin, kripto, begitu ya. Ini adalah salah satu produk blockchain. Teknologi nano, komputer kuantum, ya, bioteknologi, Internet of Things, 3D printing, dan kendaraan tanpa awak. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya tidak hanya dalam proses produksi saja, tetapi di seluruh rantai industri sehingga melahirkan model bisnis baru dengan basis digital yang ada. Kemudian bagaimana dengan revolusi society? Konsep masyarakat yang diusulkan Jepang dengan berpusat kepada manusia untuk menyeimbangkan solusi atas permasalahan sosial
dan kemajuan ekonomi melalui sistem integrasi antara dunia maya dan dunia fisik. Nah, kita melihat gambar sebelah kanan ini ya, masyarakat satu ya berburu dan meramu, masyarakat dua bercocok tanam atau agraria, masyarakat ketiga industri mesin, masyarakat keempat teknologi informasi, kemudian masyarakat kelima yang masyarakat yang super cerdas memanfaatkan IoT, AI, Big Data, robot dalam segala aspek kehidupan. Begitu ya. Nah, kita saat ini sudah memasuki era masyarakat 5.0. Jadi masyarakat yang super cerdas ya, mampu memanfaatkan berbagai teknologi yang ada saat ini dalam kehidupan itu sendiri. Bagaimana menyeimbangkan society dengan teknologi? Jadi society versus teknologi gitu. Jadi layanan cerdas ya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan untuk meningkatkan kekuatan teknologi. Sekali lagi, layanan cerdas ini untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan meningkatkan kekuatan teknologi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa adanya teknologi ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian sebuah layanan selalu melibatkan interaksi manusia dan mungkin non manusia. Jadi ya, interaksi antar teknologi. Society 5.0 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan untuk meningkatkan kekuatan teknologi. Jadi meningkatkan peran kualitas hidup manusia itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau ada teknologi yang lebih mengutamakan teknologi dibandingkan kualitas hidup manusia, ini sudah melenceng dari kaidah yang sudah disepakati bersama. Begitu ya kurang lebih teman-teman. Jadi kalau membuat teknologi baru, mengembangkan teknologi baru, kita harus melihat dari sudut pandang manusianya, bukan dari sudut pandang teknologi. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk materi pemantik pada hari ini. Saya akan membuka presensi. Ya. Silakan nanti teman-teman bisa presensi di Elena. Ya. Silakan disiapkan perangkatnya. Kemudian saya juga buka ini untuk kuis perdana. Ya, silakan nanti bisa dikerjakan ya untuk kuisnya. Saya juga memberikan deadline nanti sampai pukul 15 ya untuk kuisnya. Kemudian untuk kehadirannya tentunya hanya beberapa menit ya. Silakan teman-teman ya, jangan sampai tidak mengisi kehadiran. Kalau misalnya orang-orang itu dari ya, tanggal 2 ini. Sekarang pukul 13.30 ya. Saya buka mulai pukul 1 sampai dengan hari ini juga. Ya. Tahun 2025 ya. Jam 15. Oke ya. Saya buka, kemudian untuk
presensi ya, presensi silakan disiapkan. Kita akan membuka sesi presensi pada hari ini. Untuk presensi kita buka dari pukul 13.30 sampai dengan 30. Oke, kita agak longgar dulu ini sampai pukul 14 ya. 30 menit. Silakan teman-teman jangan sampai ketinggalan. Untuk kodenya 849371. Ya, sudah dibuka. Untuk kodenya sekali lagi 849371. Sudah dicatat? Ya, silakan bisa segera presensi. Ya. Ya, berapa sudah? Baik, sambil presensi dan mengerjakan kuis, ya, kita akan melakukan diskusi penilaian untuk partisipatif. Ya. Silahkan bisa dipimpin Mbak Claudia nanti untuk pergantian kelompok 1 dan kelompok 2. Begitu ya Mbak Claudia. Ini saya izinkan untuk share screen. Silahkan bisa share screen. Ya, dicatat nanti untuk yang presentasi, yang hadir siapa saja, dikasih poin 5, kemudian yang bertanya juga dikasih poin 5, gitu ya. Baik, Pak. Ini Mas Hilmi belum dapat kelompok, Mbak Claudia. Mas Hilmi Jadi Bapak belum dapat kelompok saya. Sakifu, ya, Sakifito. Sudah ada di daftar saya belum? Hilmi pakai Y. Hilmi Mustafa Helmi Sakif itu Pak, pakai I. belum ada ya. Belum ada Di Pak. Sikadu sudah ada. Di Sikadu sudah. Coba. Saya RS-nya baru Di Elena sudah ada disetujui belum? kemarin Pak. Di Elena sudah ada. Sudah. Oh ini ya, Helmi Sakifito. Ya, Helmi Ya Pak. Sakifito. Coba nanti berdiskusi dengan Mbak Claudia. Kira-kira bisa masuk kelompok mana begitu ya Mbak Claudia ya. Mas Ya, Helmi. baik, Pak. Ya, Nanti selesai presentasi akan saya coba masukkan teman-teman yang belum dapat kelompoknya, Pak. ya, ya, ya. Oke, oke. Begitu ya. Sementara itu dulu Mas Helmi. Oke Pak. Ini kuisnya ada di Elena ya Pak. Ya, ada di Elena. Ya. Oke, kita lanjutkan diskusi ya Mbak Claudia. Iya, Pak. Silakan nanti dipimpin yang baik. Saya memantau dari sini ya secara pasif begitu ya. Baik. Silakan saya serahkan ke Mbak Claudia untuk mengatur pergantian kelompok ini. Mohon maaf, Pak, izin karena Ya, ini kelompok saya yang pertama, jadi mau mempersiapkan dulu untuk presentasinya, Pak. ya nggak apa-apa. Silakan Ya, Pak. disiapkan. Nanti dikasih waktu untuk mempersiapkan ya. Ya, baik, Ya, Pak. silakan.
Bapak mohon maaf, apakah boleh di-share screen lagi tadi terkait PIN untuk presensinya, Pak? Oh, kode presensi. Ya, sebentar. Untuk kode presensi, ya, silakan bisa dicatat sekali lagi. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini waktunya agak longgar ini 30 menit. 849371 ya. Oke, sudah. Ya. Baik, kita tunggu kelompok satu untuk persiapan terlebih dahulu. Silakan yang tidak presentasi hari ini disiapkan topik bahasanya agar nanti bisa didiskusikan dengan kelompok satu ya. Tentunya terkait dengan apa yang disajikan. Jangan terlalu melebar dari kemana-mana. Gitu ya. Baik, Bapak izin share. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kiai Nur Ifriza SPD MKOM, serta teman-teman sekalian yang saya kasihi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada siang hari ini, saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik yang akan kami bawakan pada siang hari ini adalah ruang lingkup literasi digital dan kemanusiaan. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Christina Claudia Bata, mahasiswa SSD Angkatan 24 dengan 3 digit NIM terakhir 049, dan rekan-rekan saya. Saya Aurel Variansyah Uwar dengan NIM terakhir 006. Saya Maulana Wila dengan NIM akhir 040. Saya Mandasari dengan yang akhir 016. Saya Ganja dengan NIM akhir 60. Baik, untuk melanjutkan pembahasan ini, saya persilakan kepada rekan saya untuk melanjutkan pembahasannya. Apa sih itu literasi digital dan kemanusiaan? Teman-teman di sini udah pada tahu belum apa itu literasi digital dan kemanusiaan? Nah, jadi literasi digital itu bukan hanya sekedar menggunakan gadget atau media sosial, tetapi juga mencangkup kemampuan memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital aja. Artinya apa? Artinya
Kenapa kok terputus? Kalau ada problem atau gimana? Mohon maaf Pak, mungkin karena jaringan ya Pak. Oh iya, Ya Pak, maaf, maaf Pak, saya mungkin izin bisa share screen. ya mungkin bisa di backup yang jaringannya aman ya. Mohon maaf, Pak, tadi jaringan. Ya, silakan dilanjutkan.
melanjutkan yang tadi teman-teman. Jadi apa sih literasi kemanusiaan? Nah, jadi literasi kemanusiaan sikap individu agar tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan meski berada di dunia digital. Ini semua mencangkup tentang empati, jawab moral, serta kesadaran akan dampak setiap tindakan di ruang digital terhadap lain. Contohnya seperti apa? Contohnya tidak melakukan cyberbullying, perbedaan pendapat, serta menggunakan bahasa yang baik di media sosial. Nah, keduanya ini saling berkaitan. Keterkaitan literasi digital dan peran itu eh, memberikan kemampuan teknis dan teknologi, sedangkan literasi kemanusiaan itu memberikan dasar etika dan moral. Ya, jika keduanya berjalan beriringan, maka akan bentuk sebuah individu yang cerdas secara digital sekaligus beretika dan berkemanusiaan. Nah, literasi digital tanpa literasi akan beresiko menimbulkan penyalahgunaan teknologi. Sebaliknya, literasi kemanusiaan tanpa literasi digital akan membuat kita tertinggal. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk lanjutnya yaitu di ruang lingkup literasi digital. Yang pertama itu kecakapan digital, yaitu kemampuan menguasai perangkat, aplikasi, dan internet untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Di zaman yang serba digital ini, kita diwajibkan untuk bisa menguasai perangkat, aplikasi, maupun internet. Kita ada handphone, laptop, ataupun komputer. Kalau digunakan dengan tepat, seperti untuk belajar, itu bisa hanya bermodalkan handphone dan internet. Jangan hanya digunakan untuk scrolling di media sosial sampai lupa waktu ya. Adapun pada laptop atau komputer, seperti menggunakan Microsoft Word untuk menulis laporan, karya tulis, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu ada keamanan digital, upaya melindungi data pribadi, menjaga jejak digital, dan menghindari kejahatan cyber. Untuk keamanan digital ini kayak gimana gitu, karena tahun kemarin banyak sekali berita tentang data-data di pemerintahan dan bocor dan lain sebagainya. Nah, karena itu setidaknya kalau bisa membuat password jangan terlalu sederhana seperti menggunakan tanggal lahir, nama, atau kata-kata yang mudah ditebak. Lalu berpikir secara matang-matang apabila mau memposting di media sosial. Karena sekali diupload itu akan sulit sekali untuk dihilangkan. Dan yang terpenting jangan sembarangan membagikan data pribadi seperti KTP, lokasi rumah, dan lain sebagainya. Lalu ada etika digital, yakni bersikap sopan, menghargai orang lain, serta bijak dalam menyaring informasi agar terhindar dari hoax. Ini seperti yang dikatakan Mbak Manda tadi, seperti menggunakan bahasa yang baik, tidak kasar, dan tidak menghina orang lain. Lalu hormati perbedaan pendapat tanpa menyerang pribadi orang lain, jangan sebarkan data pribadi tanpa izin, dan memotret lalu merekam, mengunggahnya tanpa persetujuan. Juga kalau mengutip tulisan, gambar, atau video orang lain, jangan lupa untuk cantumkan sumbernya. Lalu yang terpenting jangan terima informasi mentah-mentah yang belum pasti sumbernya. Lalu yang keempat ada budaya digital, yaitu memanfaatkan teknologi untuk memperkuat identitas, kolaborasi, dan produktivitas. Seperti hanya menyebarkan konten yang mencerminkan budaya tanpa kehilangan jati diri seperti budaya pacu jalur tuh yang mendunia.
Lalu bisa bekerja sama melalui platform digital, contohnya Google Docs itu bisa diedit bersama, atau Zoom meeting nih yang sekarang ini. Bisa diskusi jarak jauh dan fleksibel juga. Bisa juga menggunakan aplikasi to-do list untuk manajemen waktu lebih baik. Bisa lanjut untuk slide selanjutnya, yaitu masuk di hubungan literasi digital dan kemanusiaan. Pertama, literasi digital tanpa kemanusiaan. Itu bisa mudah disalahgunakan yang berujung munculnya banyak hoax, cyberbullying, dan penyebaran ujaran kebencian. Seperti yang tadi juga ada yang Bu Sri Mulyani itu mengatakan bahwa guru itu beban anggaran, dan ada juga foto struk resto dengan tagihan bayar royalti musik. Serta jangan menghina fisik ataupun sara di media sosial atau menyebarkan gosip digital. Lalu untuk yang kedua yaitu ada literasi kemanusiaan tanpa digital, yang bisa berisiko tertinggal dalam perkembangan teknologi yang semakin cepat, sulit mengikuti perubahan zaman yang serba digital dan cepat, yang mengakibatkan akannya gaptek atau gagap teknologi saat harus menggunakan perangkat modern, masih mengandalkan cara manual atau menghabiskan waktu dan tenaga. Lalu sulit mengakses informasi karena ya itu literasi digital tanpa literasi kemanusiaan tanpa digital. Lalu akan sulit bersaing di dunia kerja yang sekarang berbasis digital. Kombinasi keduanya menciptakan masyarakat yang cerdas, etis, dan beradab. Bukan hanya mahir menggunakan perangkat, aplikasi, dan internet, namun juga bijak, etis, dan bertanggung jawab dalam setiap interaksi digital yang dilakukannya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dampak positif literasi digital dan kemanusiaan. Dalam dunia pendidikan, belajar dengan teknologi sambil menanamkan nilai moral. Literasi digital dalam pendidikan tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan perangkat atau aplikasi, tapi juga bagaimana siswa dan guru memanfaatkan teknologi untuk proses belajar yang efektif. Misalnya penggunaan e-learning, video pembelajaran, dan platform digital untuk diskusi kelas. Namun, penting juga untuk menanamkan nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, serta etika dalam mencari dan menyebarkan informasi. Yang kedua, komunikasi. Berinteraksi di media sosial dengan sopan dan bijak. Media sosial menjadi ruang utama dalam berkomunikasi, sehingga literasi digital menekankan pentingnya etika digital. Artinya, kita harus bisa berinteraksi dengan sopan, tidak menyebar kebencian, ujaran kebencian, hoax, maupun melakukan cyberbullying. Sikap bijak juga berarti mampu memilih informasi sebelum membagikannya, serta menggunakan media sosial untuk memperluas relasi positif. Yang ketiga, ekonomi digital. Memanfaatkan e-commerce tanpa merugikan konsumen. Literasi digital di bidang ekonomi membantu masyarakat memahami cara berinteraksi online dengan aman. Contohnya, mampu membedakan toko online resmi dan palsu, memahami hak konsumen, serta menjaga data pribadi saat bertransaksi.
Dan terakhir, kebijakan publik. Pemerintah mengatur penggunaan digital yang tetap berorientasi pada kemanusiaan. Pemerintah memiliki peran dalam membuat regulasi yang mengatur penggunaan teknologi digital, misalnya terkait perlindungan data pribadi, keamanan cyber, dan penyebaran konten negatif. Orientasi utamanya tetap pada kemanusiaan, yaitu menjaga hak masyarakat agar tetap terlindungi dalam ruang digital. Dengan adanya kebijakan yang adil, masyarakat dapat merasakan manfaat teknologi tanpa kehilangan rasa aman maupun nilai kemanusiaan. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, untuk dampak negatif dari literasi digital dan kemanusiaan ini eh, dapat kita lihat untuk di bidang pendidikan, yaitu maraknya hoaks, informasi palsu atau tidak terverifikasi sering beredar luas di internet. Terkadang peserta didik yang kurang kritis bisa mudah percaya dan menyebarkannya. Selanjutnya itu ketergantungan pada teknologi, di mana siswa cenderung lebih mengandalkan mesin pencari daripada berpikir kritis atau membaca buku. Hal ini menurunkan kemampuan analisis mendalam dan kreativitas. Di bidang berikutnya itu sosial, di mana terjadinya kesenjangan akses digital, di mana tidak semua masyarakat memiliki akses perangkat atau internet yang memandai, yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan memperlebar kesenjangan sosial. Yang berikutnya adalah cyberbullying, di mana pelecehan atau perundungan di dunia maya bisa berdampak serius pada kesehatan mental korban. Selanjutnya itu ujaran kebencian, di mana media digital sering digunakan untuk menyebarkan kebencian, diskriminasi, bahkan konflik antar kelompok. Bidang yang berikutnya adalah bidang ekonomi, di mana hilangnya pekerjaan tradisional. Otomatis digital membuat beberapa pekerjaan manual hilang. Penyalahgunaan data pribadi, di mana banyak kasus pencurian identitas, penipuan online, hingga penyalahgunaan data untuk kepentingan ekonomi yang merugikan seseorang. Yang terakhir adalah kemanusiaan, di mana menurunnya sifat empati, interaksi yang terlalu sering melalui layar membuat orang terbiasa dengan komunikasi singkat tanpa emosi. Kemudian interaksi digital berlebihan mengurangi kepekaan sosial dalam kehidupan nyata, membuat orang lebih individualitis dan terisolasi. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kesimpulan dari semua slide itu, literasi digital memberikan kecakapan dalam teknologi agar masyarakat mampu memanfaatkan perangkat dan internet dengan bijak. Literasi kemanusiaan menanamkan nilai moral, empati, dan tanggung jawab sosial agar teknologi tidak disalahgunakan. Keduanya saling melengkapi. Teknologi tanpa nilai kemanusiaan berpotensi merusak, sementara nilai kemanusiaan tanpa penguasaan digital akan tertinggal. Dengan menggabungkan keduanya akan terbentuk generasi cerdas digital sekaligus berperikemanusiaan yang siap menghadapi tantangan era modern secara etis, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan menyampaikan dengan nama lengkap, NIM, serta pertanyaan yang ingin disampaikan. Untuk sesi tanya jawab ini kami memberikan kesempatan kepada 4 penanya. Waktu dan kesempatan diberikan kepada teman-teman sekalian. Baik, Kak Zaratunisa,
bisa terlebih dahulu menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Zara Tunisa dengan NIM akhir 79. Sebelumnya Mbak mau minta ini, slide dampak ya. Nah, itu kan, nah udah deh. Tadi yang setelahnya. Dampak negatif. Ya. Ya, ini. Nah, itu kan ada ini ya, di pendidikan tuh, ada ketergantungan pada teknologi. Ini sebenarnya udah pertanyaan umum, tapi masih agak ambigu. Gimana caranya usaha kita sebagai ya salah satu orang yang berpendidikan juga buat mengurangi atau meminimalisir eh, orang-orang yang ketergantungan ke teknologi. Karena kan ada yang susah buat literasi digitalnya atau belum tahu buat cara penanganannya, mengendalikan dirinya gitu. Jadi mereka itu kayak menikmati aja asupan-usupan terbarukan sehingga ya dampak negatifnya selain ketergantungan teknologi tadi nggak ada nilai dalam dirinya gitu. Justru memperburuk potensi dalam diri. Jadi kayak misalkan lebih malas kan gitu atau burnout atau apalah gitu. Nah, itu gimana cara kontribusi kita buat menangani ketergantungan pada teknologi baik di teman kita sendiri ataupun di luar akses kita. Di luar eh, hal-hal yang teman kita kayak gitu. Gitu, Mbak. Oke, Makasih. baik. Baik. Eh, mohon maaf, Saudari Zara Tunisa, saya bisa ulangi lagi dulu pertanyaannya. Kurang lebih yang saya tangkap dari pertanyaan tadi, pertanyaannya mungkin bagaimana cara usaha kita sebagai seorang mahasiswa untuk meminimalisir eh, orang yang bergantung terhadap teknologi ya? Betul. Ya. Oke. Ya, sedangkan mereka nggak kurang akses pendidikannya gitu buat pemahaman tentang teknologi. Oke, baik. Pertanyaan dulu, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya. Bisa Saudari Mutia Rizkiana. Baik, terima kasih atas waktu untuk bertanya. Perkenalkan, saya Mutia Rizkiana dengan NIM akhir 072. Di sini kan tadi dijelaskan di dampak negatif juga. Kebetulan eh, adanya kesenjangan digital yang berakibat membuat sebagian masyarakat tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi dalam digital, dan hal ini akan menimbulkan tadi ya ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Nah, pertanyaannya itu eh, upaya konkret apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan digital agar nilai kemanusiaan tetap terjaga? Cukup. Baik, terima kasih untuk penanya kedua. Silakan penanya ketiga, Isma Nur Abadah. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Ismanur Abada dengan NIM akhir 27. Pertanyaan saya masih sama dari dampak negatif literasi digital dan juga kemanusiaan. Di situ dijelaskan ada 4 aspek. Tapi menurut saya kurang satu aspek yang nggak kalah penting dari itu semua, yaitu dari aspek budaya. Nah, literasi digital
Dampak positifnya dapat membuka peluang kolaborasi global, tetapi juga di sisi lain dapat menghilangkan budaya lokal. Menurut kelompok Anda, bagaimana cara menyeimbangkan antara menjaga budaya lokal dan memanfaatkan budaya digital global yang dapat diterapkan di Indonesia? Terima kasih. Mohon maaf, Saudara Ismanur Abada, bisa diulangi pertanyaannya? Baik, saya izin ulangi. Bagaimana cara menyeimbangkan antara menjaga budaya lokal dengan memanfaatkan budaya digital global yang dapat diterapkan di Indonesia? Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Lagi satu penanya, apakah sudah tidak ada lagi yang ingin ditanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Saudari Saratunisa, yaitu bagaimana cara usaha kita sebagai seorang mahasiswa untuk meminimalisir orang yang bergantung terhadap teknologi. Uh, Usaha mahasiswa untuk meminimalisir ketergantungan teknologi itu tuh ada beberapa cara ya. Misalnya yang pertama itu meningkatkan literasi digital sehat, di mana kita membiasakan diri untuk memilah informasi, di mana kita harus mencek dulu fakta sebelum membagikan suatu informasi. Kemudian menggunakan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pengembangan diri seperti belajar online, mencari jurnal ilmiah, atau mengasah skill baru. Yang kedua yaitu mengatur waktu penggunaan gadget, di mana kita dapat terapkan digital well-being dengan membatasi screen time. Yang ketiga yaitu membangun aktivitas non-digital. Yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara ajak teman melakukan kegiatan offline seperti diskusi, olahraga, atau melakukan suatu kegiatan di komunitas sosial dengan ikut organisasi kampus, volunteer, atau kegiatan masyarakat supaya tidak hanya sibuk di dunia maya saja. Yang keempat itu memberikan teladan, di mana kita sebagai mahasiswa, kita bisa menjadi contoh dengan menggunakan teknologi secara produktif, yaitu dengan cara membuat karya ilmiah, konten edukasi, atau riset sederhana. Tunjukkan bahwa teknologi bisa jadi alat untuk prestasi, bukan sekedar hiburan saja. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah menjawab dari Zara Tunisa? Dikit lagi sih, Mbak. Bagaimana? Ya, kayak buat kontribusi kita ke yang nggak bisa dapat pembelajaran terkait literasi digital atau kayak gap year gitu kan, yang sulit kerja, dia artinya malah malas-malasan. Nah gitu, kita sebagai mahasiswa tuh gimana cara membagi edukasi sama mereka?
Eh, Suara aku mohon, udah. mohon maaf Mbak Zara Tunisa. Eh, Ini saya sudah menjelaskan terkait bagaimana teladan kita sebagai seorang mahasiswa kan, di mana kita memanfaatkan teknologi itu yaitu dengan cara kita memberikan edukasi kepada orang-orang di luar sana dengan memanfaatkan gadget itu dengan membuat konten edukasi sehingga kan dapat memberikan informasi atau sekedar memberikan teladan untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan gitu. Oh, lewat edukasi, sosialisasi gitu ya. Iya, Mbak. Oke, berarti itu datangnya bisa dari organisasi ataupun yang lainnya gitu ya. Iya, bisa lewat dari organisasi atau bahkan dari media sosial seperti TikTok pun bisa, Instagram pun bisa. Kan sudah banyak konten kreator nih yang eh, cukup mengedukasi masyarakat yang awalnya masyarakat belum tahu nih, tapi karena berkat konten-konten kreator yang mengedukasi sehingga banyak masyarakat itu tahu melalui internet itu. Hmm. Oke, terima kasih udah menjawab. Ya, terima kasih kembali Mbak Zara Tunisa. Baik, saya akan menjawab yang pertanyaan nomor 2. Itu upaya, konsep, apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan digital, agar nilai kesenjangan tetap terjaga. Kesenjangan digital bisa terjadi karena faktor akses dan upaya pemerintah dan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa konsep berikut. Pertama, pemerintah, yaitu pemerintah infrastruktur digital memperluas jaringan internet, terutama ke daerah 3T, seperti yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Menyediakan akses WiFi publik gratis di fasilitas umum, sekolah, balai desa, terminal, dan lain-lain. Terus ada kebijakan dan regulasi afirmasi, yaitu subsidi perangkat digital dan bagi masyarakat kurang mampu. Kemudian ada tarif internet terjangkau dengan program inklusif. Selanjutnya ada penguatan literasi digital, yaitu program edukasi literasi digital sejak sekolah dasar. Selanjutnya ada pelatihan masyarakat tentang keamanan siber atau EMCORS dan pemanfaatan teknologi produktif. Selanjutnya ada kolaborasi dengan swasta, yaitu kerjasama dengan provider, startup, dan NGO untuk memperluas akses serta konten edukasi. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi, yaitu indeks kesenjangan digital dijadikan indikator pembangunan daerah. Selanjutnya ada masyarakat, yaitu peningkatan kapasitas individu belajar mandiri menggunakan teknologi, seperti kursus online, komunikasi belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komunikasi digital yang membentuk kelompok belajar berbasis masyarakat, contoh seperti kelas komputer di desa, komunitas, dan komunitas coding. Terus ada pemanfaatan teknologi untuk ekonomi lokal, yaitu menggunakan marketplace, media sosial, atau aplikasi keuangan untuk mendukung UMKM. Selanjutnya ada gotong royong teknologi atau saring perangkat laptop, komputer desa, atau hotspot bersama.
Selanjutnya, yang terakhir ada kritis bijakan dalam bermedia digital, yaitu masyarakat aktif menjaga keamanan data, melawan hoaks, serta menggunakan internet untuk hal produktif. Dengan kata lain, pemerintah fokus pada penyediaan akses dan kebijakan, sementara masyarakat fokus pada pemanfaatan dan pengembangan kapasitas. Apakah udah sesuai dengan apa yang Mbak tanya? Sudah cukup. Terima kasih, Mbak Manda. Mbak Aurel. Iya, sama-sama Mbak. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tadi, bagaimana cara menyeimbangkan nilai dan budaya lokal dengan prinsip budaya digital global yang relevan. Berarti di sini yaitu bahasannya bisa mencakup budaya lokal yang dimana kita bisa seperti gotong royong, kesopanan, menghargai orang tua, kolektivitas, dan juga budaya digital global, keterbukaan informasi, kebebasan berekspresi, keamanan privasi, etika, berbagi konten. Apa ya tantangannya? Tantangannya bagaimana agar Indonesia itu tidak tenggelam oleh budaya digital global, tapi juga tidak tertutup dari inovasi. Nah, menyeimbangkan budaya lokal dan budaya digital global dengan mengajarkan etika digital yang berakar dan nilai gotong royong, sopan santun, sambil menerapkan standar global seperti privasi data, literasi informasi, dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Bagaimana? Apakah sudah dapat diterima? Baik, terima kasih sudah cukup menjawab. Baik, untuk sesi tanya jawabnya dapat kita akhiri. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini banyak terjadi kendala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya teman-teman dari kelompok 2 bisa mempersiapkan diri untuk melanjutkan presentasi selanjutnya. Baik, untuk teman-teman dari kelompok 2 bisa segera untuk mempersiapkan presentasinya. Teman-teman dari kelompok 2 atas nama Abelia Permatasari, Sarafina Putri Ramadhani,
Destiara Husna Inayati Habibah, Zevi Hanatul Fajria, Irgina Wini Saputri, Anissa Sabila, dan Yohana Patricia. Bisa segera untuk menyiapkan presentasinya. Halo untuk teman-teman dari kelompok 2, apakah bisa merespon? Bapak mohon maaf, sepertinya teman-teman dari kelompok 2 belum menyiapkan PPT-nya karena tidak ada respon dari salah satu anggotanya pun tidak ada yang merespon, Pak. Ya, baik, karena kelompok 2 tidak siap dan sepertinya tidak jelas juga, nggak ada konfirmasi ya. Pekan depan langsung geser ke kelompok 3, begitu ya Mbak Claudia ya. Baik, Pak. Silakan disiapkan untuk kelompok 3. Baik, demikian agenda perkuliahan kita hari ini. Untuk kehadiran saya akan rekap dari Elena, begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pekan depan di mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Jangan lupa untuk kelompok 3 ya, bisa disiapkan dengan baik untuk paparannya, dan kelompok 1 yang sudah paparan bisa dikumpulkan ya, dikumpulkan apa PPT-nya begitu ya Mbak Claudia, di drive yang sudah disiapkan. Bentar, saya Baik, Pak. tandai dulu kelompok 2. Kemudian untuk yang presentasi dan bertanya silahkan segera diupdate ya Mbak Claudia di Excel yang sudah saya bagikan. Ini tadi saya cek masih belum bertambah, mungkin di catatannya Mbak Claudia sudah ada. Iya, Pak ya. Ya, tidak lupa nanti segera dimasukkan ya yang presentasi dan yang bertanya pada hari ini.
Baik, Baik, Pak. terima kasih kawan-kawan semuanya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai bertemu kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wabarakatuh.